ya udah mentok, sempet deadlock gitu. Deadlock, ya. Ya udah nggak usah kalau gitu lah, nggak perlu lah kalau gitu, nggak penting lah gitu label-label itu. Yang penting aku dan turunanku dan kami semua warga Minangkabau menurunkan ini kepada anak cucu kami dan terjaga, melestarikannya gitu, legacy kami turunkan kepada anak cucu kami gitu. Durasi, dua rasa, dua sisi. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang upaya pemerintah yang akan mendaftarkan rendang ke Badan PBB UNESCO sebagai warisan dunia. Warisan budaya tak benda dunia, betul. Budaya tak benda nah, dunia. Bintang nih sekarang depan kita. Udah ada pecel. Nggak ada ya rendang lah. Kita ngomongin rendang ya. Dan kita sudah kedatangan tamu istimewa yang cocok banget dengan pembicaraan kita kali ini adalah Ibu Reno Andamsuri. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah datang. Selamat datang Uni. Uni, oh ya benar, Uni manggilnya. Nah, kita sama Ibu nih mau makan rendang. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol soal rendang. Jadi ini ada dua macam rendang. Nah, ya saya belinya di restoran aja yang banyak di Jakarta. Maksudnya yang satu menamakan ya sebagai rendang Minang, yang satu rendang non Minang. Nah, kita mau game sama Ibu nih, yang mana sih yang rendang non Minang dan yang mana yang rendang Minang, atau sebenarnya ya sama aja gitu. Mungkin Ibu dari penampakannya juga udah kenal, udah bisa tebak ya. Silakan Bu. Nanti kita juga icip-icip nih. Ada dua. Jadi, apa perlu diperlihatkan? Jadi aku sendiri nih yang makan nih. Enggak, nanti kita bareng-bareng. Soalnya saya lapar juga. Jadi dari penampakan nih? Jadi dari penampakan atau dari rasa? Langsung jadi dari penampakan nih ceritanya nih kita ya. Ini bisa dibilang rendang, tapi dengan dua level kematangan yang berbeda. Oke. Udah gitu ya. Level kematangan ya? Iya, karena rendang itu adalah proses menihilkan air. Jadi itu proses masak sebetulnya. Menihilkan air sampai dia kering. Jadi yang paripurnanya yang hitam, kering. Gitu. Tapi di tengah-tengah itu kita punya namanya kalio. Ada lagi rendang yang masih muda, namanya rendang mudo atau rendang merah karonggo. Merah karonggo tuh kayak semut merah. Semut kerangga ya, semut merah. Merah orange berarti. Merah orange betul. Jadi kayak gini kira-kira ya. Oh, ini. Iya, jadi ini kayak gini kira-kira nih. Kita tunjukin kali ya. Nah, kayak gini nih. Ini rendang gaya konsepnya karonggo ya Bu ya. Jadi rendang mudo lah kira-kira ya. Ini juga rendang mudo. Jadi belum sampai dia hitam. Tapi ini proses untuk jadi rendang. Gitu. Oke. Udah sah jadi rendang tapi belum belum selesai. Belum well done. Belum well done. Nah, kalau yang ini sama, yang ini juga gitu. Jadi ini lebih tua warnanya. Ini yang biasa dijual di rumah makan ya sampai di level ini. Tapi sesungguhnya kalau dibuat menjadi lebih hitam itu baru bisa dibilang jadi rendang. Orang Jakarta bilangnya rendang kering. Karena udah kering ya. Jadi orang-orang kadang-kadang ini bilang rendang basah, rendang apalah gitu. Tapi rata-rata bilang ini rendang. Padahal yang rendang sesungguhnya ada lagi lebih hitam gitu dari ya. Levelnya lebih hitam daripada ini. Berarti tapi seenggaknya gue beli udah bener nih, udah sah rendang ya. Jadi gue bukan beli kalio nih, ntar gue salah beli. Kalau kalio dia masih ada kuahnya, gitu. Jadi kalau gini aku gambarin gini, pergi ke rumah makan Padang nih, beli gulai ayam. Kebayang dong wujudnya gulai ayam? Ya, masih ada kuahnya, kuning, banyak. ada potongan ayam satu. Kita panasin tuh dia. Jadi nggak kita makan nih, kita panasin sampai kuahnya mengental. Itu namanya kalio. Kalio ayam. Mengental. Belum dimakan, dipanasin lagi sampai akhirnya jadi hitam, dia adalah rendang ayam. Itu ya artinya ya. Sip, kita cobain sekarang. Ya. Ayo, silakan Uni. Silakan Uni ambil dulu. Ini gimana ini makan rendang tanpa nasi ini serasa gitu ya. Ini kita pakai garpu lagi kan? Iya benar. Blackpink Lisa Blackpink aja kemarin minta nasi. Iya. Tadinya sih mau nyediain nasi, cuman ntar kita terlalu enak makan lagi. Ada nasi, ada kobokan. Iya.
pakai kerupuk kulit, disiram kuah gitu. Jadi sebenarnya ini kita mau ngobrol atau mau makan-makan gitu ya? Iya, sekaligus Bu, ini sebenarnya modus Bu, modus acara aja ini. Sebenarnya pengennya makan. Iya. Fun ini kan. Nah, terus kita bisa lihat bagaimana proses masak yang betul membuat bumbunya masuk ke dalam. Kalau dari baunya apa beda Bu? Dari baunya beda. Kalau yang ini karena masih ada airnya biasanya rentan, jadi memang harus segera dimakan. Kan sesuatu yang kering itu kayak rendang itu orang bilang buat dibawa bepergian jauh karena awet. Kok ngambilnya dikit-dikit saya? Ketahuan banget lapar. Kan habis ini nanti, dihabisin. Ini kita mulai dari yang itu dulu. Aku mulai yang apa semut orange tadi ya? Rangga. Semangga ya. Oke. Duh beneran nih butuh nasi. Nasi sama sambal merah. Iya. Enak. Alot ya? Tapi enak. Enak? Yang mana Bu? Ini? Enak Yang kuning ya, yang lebih pedas. Emang masih terasa airnya ya. Minyaknya belum terlalu banyak yang keluar. Nah, sekarang makan yang satu lagi. Ada bedanya? Masa bedanya? Kalau saya cuma ngebedain yang satu lebih pedas, yang coklat ini lebih pedas yang daripada mana yang lebih pedas? Yang ini. Yang ini lebih pedas ya? Terasanya di belakang? Iya. Ya, oke. Cuman itu doang yang bisa saya bedain. Yang ini terasa lebih manis nggak? Nggak kerasa manis, apa saya salah ya? Nggak ada salah kan? Kurang peka. Preferensi orang-orang Cobain beda-beda ya. Jadi mungkin yang ini terasa lebih pedas, yang ini terasa lebih manis. Oh iya, ada manisnya dikit. Ya, terasa lebih manis ya. Makan lagi. Sehingga kemudian tidak bermaksud untuk bilang sesuatu gitu, tapi sehingga kemudian ada yang berkembang, orang bilang namanya rendang Jawa. Gitu. Rendang Jawa itu apa? Biasanya orang ketemunya misalnya di warteg-warteg atau di warung-warung pinggir jalan tuh jual rendang, tapi ada yang nambahin gula. Oh, I see. Jadi spesial mereka nambah gula. Aslinya nggak ada gula sama sekali. Kita nggak ada, kita nggak menambahkan gula. Jadi mereka nambahin gula. Jadi dapat manisnya. Ya gitu. Jadi itu baru ngomongin rendang ya. Itu udah habis nih podcast kita. belum Bu, masih lama. Oh Bu, tapi sebelum ngobrol lebih dalam, jadi ini verdiknya gimana Bu? Kalau saya kan waktu beli ini yang satu beli di rumah makan Minang, yang satu di rumah makan Sumatera juga, dari Pulau Sumatera, tapi bukan Minang, yaitu rumah makan Aceh, nggak usah disebutin lah. Nggak usah ya? Okay. Nah, kalau menurut Ibu yang Minang yang mana atau sama sebenarnya? Seperti tadi bilang sama aja ya, ini kan proses ya. Tapi aku cenderung aku suka gini. Ini yang Minang maksud Ibu? Lebih dekat ke rasanya ke lidahku, ke paletku. Yang apakah ini sesuai dengan dan memang benar Van, ini yang gue beli di rumah makan Minang. Nah, ini sebenarnya kalau disebut rendang Aceh, apakah memang rendang Aceh seperti ini atau sebenarnya ya sama-sama aja? Orang Aceh ya. Tapi yang aku tahu masakan Aceh itu kuat di rempah-rempah, tapi ini nggak terlalu banyak rempah-rempahnya. Jadi ditelusuri lagi belinya di restoran yang mana, masakan-masakan dia yang lain kuat nggak rempah-rempahnya. Atau chefnya orang mana? Jangan chefnya orang Jawa karena tadi ada manisnya ya. Kadang-kadang ada trik-trik itu juga sih. Kalau Uni bisa menebak ini Padang atau Minang karena? Yang pertama warna ya. Warna, Yang pertama warna, karena biar bagaimanapun mereka sefanatik itu untuk sampai di level itu. Warna ya. Karena mereka tahu bahwa rendang itu adanya hitam. Rendang itu adalah gelap dan berminyak misalnya gitu. Jadi mereka berupaya untuk menghadirkan itu pastinya. Selain dari warna mungkin di lidah? Rasa ini lebih berminyak, jadi aku lebih merasa bahwa ini rasanya rendang Minang. Gitu. Tapi kalau ngomong bumbu tuh petangnya juga akan panjang kali lebar lagi bumbu-bumbu. Karena masing-masing daerah beda bumbunya, masing-masing daerah
rendang yang mereka olah itu beda lagi jenisnya gitu, jadi macam-macam. Dan itu mungkin bumbu juga karena itu ya Van ya maksudnya kan ngambil yang di alam gitu ya, jadi Betul. mungkin yang banyak di sana apa gitu. Jadi selain jenis tuh sebetulnya membedakan ada 2 bagian, itu adalah rendang pesisir dan rendang dare namanya ya. Dare itu adalah wilayah awalnya Minangkabau. Kita bilang namanya Luha Nantigo. Jadi awal Minangkabau itu tanah datar, agam, terakhir 50 koto. Itu jadi kayak Batu Sangkar, ada Bukit Tinggi, ada Payakumbuh. Jadi itu wilayah-wilayah pedalamannya tuh, wilayah gunung lah kira-kira gitu. Sementara wilayah rantau itu wilayah pesisir itu kayak Padang, Painan, di pinggir pantai. Nah, biasanya rendang-rendang yang di wilayah pegunungan, yang di wilayah Dare itu pemakaian rempah keringnya gitu, jadi yang kayak kapulaga dan lain-lain itu minim. Jadi mereka hanya pakai bumbu-bumbu basah itu, si rimpang-rimpang basah itu. Sementara kalau yang di pesisir itu kuat. Karena memang lebih banyak juga di sana. Betul, bahannya. karena tradingnya lebih kuat di sana. Jadi pengetahuan kan trading dengan India, trading dengan bangsa-bangsa lain kuat, sehingga mereka tahu oh ini gini, oh itu gitu. Jadi kalau orang bilang, jadinya pecah lagi nih bahwa apakah rendang ini dari India gitu ya? Apakah pengaruhnya memang dari sana gitu? Mungkin saja ada pengaruh itu dari pemakaian rempah-rempah, tapi setauku India nggak nyampe di level hitam. Gitu. Jadi membanggakan ya. Jadi kalau misalnya mau bilang, rendang itu gimana sih gitu? Buat aku itu penemuan yang jenius. Tiba-tiba ada orang merasa bahwa makanan ini kita keringin, jadiin lebih hitam, bisa dibawa pergi, awet dan tidak pahit. Karena kan kalau ngomongin makanan hitam itu cenderungnya pasti berpikir ini pahit nih, ini gosong, ini apa? Atau jangan-jangan memang gitu karena mama dulu kan sambil ngurus rumah, ngurus anak gitu, jadi masaknya kelamaan. Mungkin juga. Malah jadi enak gitu kan. Jadi nggak sengaja. Penemuan jenius jadi sampai akhirnya justru sekarang ini jadi makanan yang dibanggakan ya. Nah, jadi Uni nih, aku mau nekenin sekali lagi. Jadi yang disebut rendang Minang itu dari bumbunya gimana, tekniknya gimana, lama masaknya itu jamnya tuh segimana misalkan Pak? Kalau dari bumbunya dulu harus ada apa aja? In general. Paling tidak yang disebut rendang Minang itu adalah proses masak dari yang 3 tahapan itu. Karena judulnya menihilkan air. Ya. Yang kedua dari bumbunya generalnya adalah cabai merah, bawang merah, kemudian ada jahe, ada daun kunyit, daun jeruk, ada laos, ada kelapa tentu saja. Kemudian kunyit itu optional, ada yang pakai nggak pakai. Kemiri itu optional, ada yang pakai nggak pakai. Kemudian ada yang bilang ditambahkan kelapa parut yang digongseng dan digiling. Apa tuh namanya? Kalau di sini namanya, kalau di kita tapi setelah digongseng digiling, jadi keluar minyaknya. Itu justru ketemunya di pesisir. Nggak juga ada yang pakai gitu kan. Jadi paling tidak di bumbu itu yang biasa dipakai orang. Gula nggak ada sama sekali. Gula nggak ada sama sekali. Gula nggak ada. Terus berarti masaknya harus sampai udah nggak ada air, minyak udah keluar. Betul. Kalau warna ya tergantung bumbu. Maunya sampai di mana, betul. Maunya sampai di mana. Jadi itu yang namanya rendang. Itu udah sah tuh. Jadi rendang. Namanya prosesnya marandang. Betul. Proses menghilangkan air tadi ya. Betul, proses menghilangkan air. Oke. Nah, itu berarti juga yang ditulis Uni di bukunya ini, mungkin sekalian kita tunjukin. Iya dong, penting ini. Nah, ini jadi ini buku pertamanya, bikin buku ini dulu ya. Boleh yang pertama dulu mungkin karena judulnya Rendang Traveler, menyingkap bertuahnya rendang Minang. Ya. Jadi perjalanan ke sana beberapa bulan, riset. Kesana maksudnya ke Sumatera Barat, riset, terus ketemu rendang dari berbagai daerah di sana, kemudian dibuat tulisan menjadi buku. Habis itu dibuatlah bahasa Inggrisnya. Sebentar Uni, berarti Uni walaupun asli Minang tetap harus riset. Iya, betul. Nggak bisa ini ya? Nggak bisa, karena mau riset juga nggak ada yang diriset. Sesungguhnya nggak ada yang bisa dibaca.
pergi ke perpustakaan nggak ketemu apapun, untuk mencari naskah-naskah itu juga nggak ketemu. Jadi ini aku cerita, jadi flashback ketika bikin buku ini, iya benar juga ya. Kalau bisa jadinya lupa minum. Minum dulu biar jangan. Ketika aku bikin buku itu, aku ke perpustakaan di Kota Padang, gitu ya, berharap ada literasi atau naskah-naskah yang bisa aku pelajari. Tapi ternyata di sana justru adanya buku resep. Jadi mereka nggak punya literasi naskah-naskah itu tuh nggak ada. Naskah sejarah, filosofinya. Nggak ada gitu. Jadi aku pikir, oh ya berarti memang literasi makanan Indonesia ini kurang ya gitu. Untuk mencari tahu detail sejarah sebuah makanan itu ternyata kurang. Nah dari situ mulailah akhirnya ini dibuat menjadi berbahasa Inggris. Dan ini yang menang di Prancis ya Uni ya? Betul. Ini alhamdulillah menang di Gourmand Cookbook Festival. Tahun 2016 ya kalau nggak salah. 2014 lah gitu. Menang maksudnya untuk kategori? Jadi kan ini festival buku dunia ya, festival buku masak dunia. Jadi orang-orang dari seluruh dunia mengirimkan buku-bukunya untuk dinilai. Kemudian mereka punya festival kayak kalau misalnya film tuh kayak festival film Cannes ya. Jadi ngumpul lah tuh orang-orang semua, terus buku-buku ini masuk, kategorinya banyak. Ada yang tentang minuman, ada yang tentang makanan sehat, ada lain-lain. Aku masuknya di local subject cookbook, jadi yang lokal dari sebuah negara, kira-kira gitu ya. Filipina ngirim, Amerika ngirim, segala macam ngirim, itu di 2016 buku ini, dan akhirnya menang. Menang di tahun itu, waktu itu mereka bikin perhelatannya di Beijing. Jadi ya dapat itu. Nah ketika tahun 2021 si Gourmand Cookbook Festival ini ulang tahun yang ke-25. Yang menang-menang itu dikumpulin lagi, dilombakan lagi gitu. Jadi dapat 2 kali penghargaan. Keren banget. Tapi buku ini bukan dimaksudkan untuk lomba kan ini ya, memang atau gimana? Setelah buku ini lomba, pertamanya aku masuk dengan desain yang berbeda. Setelah lomba, kemudian satu publisher datang, gimana kalau ini disebarkan di toko buku di negara lain gitu. Masuklah dengan desain yang si orange ini. Gitu. Ini jadi gulai, kalio, dan rendang. Nah ya gitu. Rendang lah yang lebih jadi warnanya lebih gelap ya. Dan kalau diterusin lagi mah udah nggak bisa ya, udah mentok kali ada yang mau ini dendeng. Oh ya jangan-jangan ya Uni ya. Dendeng ya. Tapi kan dia bentuknya cubes ya, kotak-kotak gitu. Jadi ya gitu, menarik. Nah, Uni, ini kan kalau aku baca dari bukunya juga bukan cuma tentang makanan ya, tapi ada budaya dan segala macam. Nah, ini kalau kita ngomongin pendaftaran ke UNESCO, Van, yang tadi langsung ke topiknya ini. Iya. Ya pembukaannya panjang karena topiknya. Nggak apa-apa dong. Ya Uni, itu kayaknya penting kita bahas nih Uni. Ya. Karena sebenarnya upaya mendaftarkan itu udah jauh sebelum 2024 ini ya. 2012 juga tercatat sudah pernah tuh pemerintah mengupayakan. 2023 juga katanya berupaya. Nah ini 2024 dengan menteri baru, menteri kebudayaan yang baru, Fadlizon. Dan orang Minang. Asli Minang. Orang Minang. Nah gimana nih Undi? Kenapa kita selama ini selalu gagal mendapatkan cap inilah rendang warisan dunia? Bisa cerita? Aku nggak tahu detail. Kalau bilang gagal itu nanyanya sama yang mengajukan ya. Jadi karena aku masuknya itu mulai terlibat ikut tuh sebetulnya adalah tahun lalu. Jadi tahun lalu itu dihubungi sama utusan Indonesia untuk UNESCO. Mereka bilang bahwa Unireno nggak mau rendang masuk UNESCO gitu. Terus karena buat aku terus terang betul itu lagu lama. Gitu kayak ngulang-ngulang ya gitu, bukannya udah ya gitu, atau yang dulu tuh gimana progresnya gitu, kok sekarang datang lagi ajakan gitu. Jadi akhirnya mereka bilang yang sekarang rasanya mau kita majukan nih, dibilang gitu. Ya udah, jadi apa yang harus dilakukan? Kumpulkan komunitas-komunitas perendang. Sudah dikumpulkan, kita tuh punya komunitas ya. Kumpulkan komunitas, kemudian nanti kita akan bicara seperti apa sebetulnya perjalanan untuk mengusulkan dan kemudian mungkin nanti menjadi warisan dunia. Terus
Sudah berkumpul kami, kemudian mulai sosialisasi. Waktu itu ada orang dari Kementerian dari Kebudayaan, terus sama satu Bapak utusan Indonesia untuk UNESCO juga bercerita bahwa Indonesia itu mengusulkan tuh banyak gitu, tiap tahun tuh ada aja gitu ya, yang tenun, yang batik, yang tempe, yang jamu. Waktu itu jamu, waktu itu ada jamu, ada tempe, ada kebaya. Waktu itu sudah di tahun itu sudah, terus ada tenun apa segala macam. Kalau kita mau mengajukannya atas nama Indonesia gitu, berarti kita ngantri ya. Kalau ngantri berarti kita melengkapi narasi dan bahan-bahan apa yang mau dikumpulkan gitu. Terus pertanyaan kami waktu itu adalah bagaimana dengan negara-negara lain yang juga punya rendang gitu. Karena kita Malaysia juga ya. Kita kan nggak boleh, kita kan juga tidak lupa bahwa kadang-kadang netizen itu kan berantem untuk yang mengklaim, saling klaim dan saling klaim gitu ya. Jadi bagaimana kalau negara lain nanti ternyata juga mengajukan gitu misalnya. Itu mungkinkah gitu? Oh ya mungkin gitu, karena ternyata sekarang itu ini bukan menjadi kepemilikan yang eksklusif, bukan tapi ini adalah kepemilikan yang kemudian negara lain bisa belajar bersama-sama. Jadi ini kolektif nih gitu. Terus gitu. Tapi rendang kita berbeda sama negara lain gitu. Oke, jadi ya udah mentok, sempet deadlock. Ya udah nggak usah kalau gitu lah, nggak perlu lah kalau gitu, nggak penting lah gitu label-label itu. Yang penting aku dan turunanku dan kami semua warga Minangkabau menurunkan ini kepada anak cucu kami dan terjaga, melestarikannya gitu, legacy kami turunkan kepada anak cucu kami gitu. Mereka udah bilang gitu. Tapi kemudian ada usulan yang sangat menarik waktu itu adalah bagaimana kalau ini join gitu dengan negara lain. Yang pertama adalah menghemat waktu. Mudah-mudahan aku nggak salah ya. Menghemat waktu karena kalau kita mengajukan sendiri panjang. Kalau menghemat waktu, kalau bersama join negara lain, kita akan lebih cepat masuknya. Gitu, akan lebih cepat masuknya. Terus bersama mana gitu? Bersama Malaysia, bersama Singapura gitu, bersama Brunei gitu. Brunei kalau nggak salah itu belum mengajukan atau baru mengajukan sedikit gitu. Jadi rasanya bersama-sama jadi lebih cepat. Terus pertanyaannya datang lagi. Terus rendang macam apa gitu? Kita kan rendangnya gini, Malaysia rendangnya gitu, Singapura rendangnya lain lagi. Apa Singapura mau gitu? Apa Malaysia mau gitu kan? Kita bertanya lagi lah. Sampai akhirnya kita memutuskan waktu itu ya, mengambil kesimpulan bahwa bagaimana kalau kita mengambilnya rendang, bukan rendang daging, bukan rendang apa, tapi kita bilangnya rendang Minang. Oh, jadi khusus daerah Minang ya. Lalu apa yang mau ditarik dengan negara lain? Merantaunya orang Minang. Jadi narasinya seperti itu dibikinnya ya. Betul. Rencananya begitu waktu itu ya sebelum pergantian pemerintahan, sebelum sekarang ada Kementerian Kebudayaan dan lain-lain. Namanya rendang Minang karena ada komunitas Minang di Singapura, ada komunitas Minang di Malaysia, ada komunitas Minang di Brunei gitu. Kita kan merantau, kita kan lumayan kuat. Sampai di situ. Terus ya sudah kalau gitu kalian komunitas support ya, kami support. Tapi masih antara yakin kayaknya benar nih. Enggak dicurangin nih kira-kira di tengah jalan nih kira-kira kayak gitu. Tapi kementerian bilang bahwa harus digarisbawahi dulu bahwa ini bukan eksklusif menjadi yang lain nggak boleh gitu. Gitu. Jadi ini bukan kepemilikan mutlak gitu. Tapi orang kalau mau belajar melihatnya kemari. Pusatnya di Indonesia. Pusatnya di sini gitu. Kalau mau ini kita ke sini gitu. Jadi terus akhirnya bikin surat. Tolong komunitas bikin surat, kalau ini bikin surat. Ya udah bikin surat ke bikin surat ke kementerian, masuk dulu ke kementerian. Begitu kementerian nanti bilang masuk permohonan kami bahwa rendang kami atas nama komunitas mengusulkan rendang masuk UNESCO gitu ya. Dan ini adalah lampiran komunitas lain. Jadi udah ada lampiran dari Bundo Kandung, lampiran dari siapa gitu, mereka yang udah tanda tangan semua terlampir masuk ke kementerian. Nanti kementerian kemudian membawa ini berdiskusi dengan Pemprov setauku. Oh, jadi balik lagi ke daerahnya ya? Betul, sebagai si pemangku hajat ya, gitu kan. Karena sumbernya Minang, karena sumbernya Minangkabau ya. Terus masuk ke Sumatera Barat,
di Pemprov, nanti habis dari situ barulah mereka Pemprov bikin kementerian kemudian bilang ayo mereka menghubungi negara-negara itu untuk mau nggak bareng gitu kira-kira gitu. Jadi panjang sekali ya. Panjang ternyata ya. Dari Pemprov dulu, nanti abis itu ke G2G sepakat apa enggak sama Singapura, Malaysia dan lainnya. Dari komunitas dulu lebih tepatnya komunitas, kementerian. Komunitas di kita kemarin sudah ya, maksudnya ya kalau memang nanti akan diulang lagi aku nggak tahu akan seperti apa ya. Bahwa dengan menteri yang baru atau mungkin dengan masukan-masukan yang baru dan saran-saran yang baru mungkin akan mulai lagi dari awal, aku nggak tahu akan seperti apa. Tapi itu yang kemarin terjadi sampai akhirnya menteri baru dan aku minum dulu boleh ya? Boleh. Silakan. Sambil Uni minum. Iya. Pertanyaan saya berarti sekarang bolanya di Pemprov berarti ya? Untuk menggolkan ini. Kalau meneruskan yang kemarin ya Uni ya. Betul. Kalau misalkan sekarang ibaratnya mulai lagi dari nol, kalau narasinya berbeda gitu kalau saya nggak salah nangkep ya. Kalau yang tahun kemarin diajukan narasinya kan rendang Minang dengan jalur perantauan ke negara-negara lain. Kalau ternyata narasinya sebenarnya kalau menurut Uni nih, nah kalau narasi ini kan sebenarnya kalau UNESCO itu kan ya Van ya, kalau aku nggak salah baca sebenarnya kewajibannya justru nanti ke kita, ke negara yang mengajukan. Kalau udah disetujuin, kita harus punya strategi pelestarian. Kalau menurut Uni, sebenarnya ya kalau tadi Uni bilang kan, kalau dari komunitas mah nggak penting-penting amat ngajuin ke UNESCO. Yang penting aku dan anak tahu ini punya kita gitu. Dan kita sudah melestarikan selama ini. Nah sebenarnya kalau dari kacamata komunitas, benefitnya apa yang sebenarnya paling diharapkan? Jadi nanti nih kalau dapat kita cap warisan dunia, pelestarian sisi mana yang sebenarnya akan terangkat oleh status itu gitu? Itu bisa berbagai macam point of view pandangan ya. Kalau misalnya bicaranya ekonomi mungkin menjadi devisa. Nanti akan ada orang datang ke sini belajar segala macam. Atau kalau misalnya menjadi sebuah pelajaran, misalnya ini menjadi sebuah pengetahuan baru tentang memasak, gitu misalnya gitu ya. Karena ada loh yang sampai hitam dengan teknik begini, dengan begitu, dengan segala macam variannya yang masing-masing beda-beda gitu. Itu bisa jadi edukasi. Kemudian kalau bicaranya adat, bahwa karena kan budaya ya, bahwa makanan ini tak terlepas dari adat dan budaya kami misalnya gitu. Jadi bahwa setiap perhelatan, setiap acara adat selalu ada makanan ini dengan potongan yang begini, dengan petata petitih yang begini. Itu juga bisa disampaikan gitu. Jadi tapi kemudian kalau ditanyanya pada kami gitu, misalnya, jangan kami ya, aku nggak berani menyatakan bahwa aku adalah perwakilan komunitas ya. Tapi jika ditanyakan, aku merasa bahwa kami senang jika pengetahuan ini bisa di-sharing dan senang bahwa mereka bertanyanya ke tempat yang tepat. Kira-kira gitu. Uni sedikit tadi sempat pertanyaan saya belum selesai tuh yang di bola ada di Pemprov. Anggaplah masih di Pemprov nih. Kira-kira apa yang kurang sih dari Pemprov sampai kok kayaknya harus berulang-ulang gitu loh? Aku nggak tahu ya. Tapi nggak tahu atau nggak tahu nih? Aku nggak ngerti itu sejauh itu. Tapi sesungguhnya kalau bicaranya rendang sebagai warisan budaya untuk wilayah Indonesia, Sumatera Barat itu selalu mengajukan. Terakhir kemarin itu tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu atau 2 tahun lalu yang sudah disahkan menjadi warisan budaya Indonesia itu adalah rendang lokan. Rendang lokan itu gimana tuh Uni kalau rendang lokan? Rendang lokan itu adalah kerang. Kerang. Jadi kerang yang direndang itu biasanya dari pesisir. Nah, literasi itu mereka punya. Terus satu lagi kalau nggak salah bahwa yang mengajukan ini jangan ada tendensi ekonomi gitu ya. Bahwa nanti ada ekonomi di belakang itu kan nanti ya. Tapi bahwa kita yang mengajukan adalah pengusaha gitu, atau kita mengajukan adalah ini sehingga nanti misalnya jadi jangan otak dagang justru ya. Jangan otak dagang. Gitu lah kira-kira. Jangan bisnis yang minded gitu ya. Kira-kira gitu. Malah itu. Jadi mari kita murnikan itikat baik menjadi budaya. Tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol kan lu juga sempat mention soal naskah sejarah. Kan itu faktor yang paling utama. Nah,
katanya itu juga sebenarnya salah satu ganjelannya. Jadi naskah sejarahnya tuh masih kurang. Itu benar nggak sih, Uni? Bisa benar, bisa juga ya. Tapi kalau memang ada itikat untuk mencari tahu, kita punya akademisi banyak loh, gitu. Kita punya orang-orang pinter banyak gitu ya, yang memang suka research, yang memang mengerti research sampai kemana-mana. Sudah jadi jurnal akademik ada ya, jadi jurnal akademik rendang ya. Sudah jadi jurnal akademik rendang ada, terus kemudian menjadi buku juga ada, sehingga ada yang bilang bahwa ini ada hubungannya sama Portugis kah gitu, ada hubungan sama India. Itu punya gitu, kita punya semua itu. Tapi apakah kemudian pemangku hajat ini mencari orang yang tepat atau mungkin nggak kedengeran gitu, nggak masuk di radar kali ya, jadi dirasa kurang. Tapi kalau mereka mau memperluas radarnya, sesungguhnya banyak gitu orang-orang yang punya kompeten di bidang itu ya. Baik yang sudah jadi naskahnya ataupun yang memang kita harus riset dulu, terus ya harus pada akhirnya membuat buku dulu dan jurnal dan segala macam ya, Uni ya. Menteri Kebudayaan Fadlizon tuh bicara ini 25 November Senin kemarin. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan Uni? Mungkin belum ya. Berarti Pak Menteri bisa nih dihubungin. Pak Menteri, iya, mudah-mudahan goal ya, karena sama tadi benefitnya banyak banget. Betul. Pak Gubernur Sumatera Barat juga. Pak Gubernur Sumatera Barat yang baru, betul Pak. Quick count-nya, hasil quick count tadi malam. Kabarnya petahana ya? Petahana sepertinya. Ya bisa diteruskan berarti ya upayanya. Nah terus mungkin aku masih pengen nanya juga tadi soal kalau tadi aku baca buku di sini dan yang tadi Uni sebut kayak rendang lokan tuh kerang. Di sini juga rendang tuh macem-macem, jadi bukan daging. Jadi ya, itu balik lagi rendang tekniknya. Betul. Nah sebenarnya kalau filosofinya tuh ada juga nggak sih Uni? Maksudnya filosofi keagungan atau kemuliaan di balik rendang nih. Jadi bahwa dengan kita itu tadi mempelajari rendang atau melestarikan rendang ini, kita tuh sebenarnya apa sih, mungkin gotong royongnya orang Minang atau apa sih gitu? Betul. Yang pertama adalah kita memberikan sesuatu yang paling baik. Kita memprosesnya dengan sabaran. Kita nggak instan melakukan itu, ya dari rendang ini ya. Kemudian kita bilang bahwa rendang ini adalah harga diri. Oh, kenapa tuh Uni? Gitu. Jadi karena gini. Di sebuah acara-acara adat biasanya ada satu rendang tuh potongan daging yang besar. Itu kita bilang namanya kapalo samba, jadi kepalanya lauk-lauk lah gitu ya. Kapalo samba itu rendang daging dihadirkan di acara adat tidak untuk dimakan gitu. Jadi hanya untuk dihidangkan, memberitahu kepada tamu-tamu bahwa kami menghormatimu dengan menghadirkan rendang dengan ukuran besar. Oh, tapi cuman kayak dipamerin aja nih. Ya, kita bilang namanya pemangga ya. Jadi benar-benar cuma dipamerin aja, jadi ikon aja. Jadi ikon aja. Kayak gengsinya tuh betul. Oh, oke. Gitu. Sebesar apa kira-kira Uni, ada segede 2 kilo daging. Jadi kayak bongkahan kayu ya. Jadi kayak bongkahan kayu gitu, terus direndang berbalut bumbu rendang, direndang. Dan apakah makin besar berarti makin menunjukkan penghormatan gitu? Ya kira-kira rata-rata sih sekitar 2 kiloan ya. Tapi nanti yang dimakan ada lagi yang potongannya kecil-kecil gitu. Jadi itu aja udah kelihatan bahwa ini adalah harga diri. Tapi memang orang Minangkabau tuh kalau bicara ngomongin makanan tuh kayak harga diri banget gitu. Jadi mislek dikit tuh kayak netizen berkata gitu. Netizen rasanya rasa pengen komen gitu. Jadi maha benar netizen. Iya gitu. Jadi ya itu, jadi ada kesabaran, ada kerja keras, ada harga diri di situ gitu. Jadi filosofinya dalam banget berarti itu. Sangat. Emang pantes itu diajuin ke UNESCO dan mudah-mudahan bisa goal ya. Kita harapkan berapa? Ada setahun mungkin untuk proses goal biasanya? Rasanya mungkin bisa setahun ya. Jangan kelamaan Uni ya, nanti diklaim lagi sama negara lain. Tapi kan kita juga nggak boleh itu tadi kata Uni, Van. Bukannya berarti milik kita sendiri ya Uni ya? Iya, paling nggak dengan adanya cap dari UNESCO itu semakin membuat kita bermotivasi. Oh ya betul. Menjaga dan melestarikan, bahkan mengembangkan kan seperti itu kan. Wise sekali, bijak sekali. Bijak sini. Iya sini. Karena nanti orang-orang lain akan bilang bahwa gini, kayak orang Singapura misalnya bilang, kita ini kan dulu Nusantara. Iya kan, kita dulu kan satu sebetulnya. Serumpun. Jadi serumpun. Jadi kalau mau main klaim-klaim ya nengoklah atas itu dulu kayak apa sih gitu kan. Atau kita tuh dulu bareng-bareng. Akhirnya makanya ditarik garisnya adalah
di mana literasi yang cukup banyak tentang ini gitu, atau di mana varian yang cukup banyak tentang ini. Malaysia juga punya rendang kerang tuh, Malaysia punya setauku. Dia punya rendang ayam juga, dia punya rendang cili padi gitu. Cukup banyak variannya. Tapi ditarik lagi jauh ke dalam misalnya yaitu apa benang merahnya misalnya gitu. Adakah perantau di sana dari tahun sekian ke sekian, atau adakah perantau di sana dari tahun berapa yang ikut juga memperkenalkan. Kita tahu bahwa Raja Minangkabau itu yang dibawa atau yang diminta oleh Negeri Sembilan gitu, sehingga di Negeri Sembilan juga rumah gadang bentuk arsitekturnya misalnya gitu. Kan nggak mungkin juga raja ke sana ucuk-ucuk cuma sendirian, pasti lengkap dengan chef-chefnya di belakang misalnya kayak gitu. Jadi literasi itu tidak untuk mengklaim ya, literasi itu penting. Itu yang mungkin harus pertama dilakukan dulu. Soal Uni kan terkait kegiatannya Uni sendiri, mungkin ini bisa jadi nanti penutup juga ya Uni. Aku lihat Uni tuh bikin kelas rendang traveler, terus gitu nih. yang membawa bahkan itu kayaknya banyak orang asing yang ikut, terus datang ke rumah Nini Mama di sana ya itu. Nah Uni kenapa bikin itu, dari kapan, dan apa sih maksudnya gitu ngajak orang asing tuh ke kampung sana belajar ini? Jadi sebetulnya dari buku ini aku punya dua aktivitas. Yang pertama aku punya kelas masak. Namanya masak online, namanya kelas balado. Itu karena online juga muridnya dari seluruh dunia. Jadi mereka yang mau belajar makanan Minang tuh ikutan, terus mereka nanya kalau nggak ada cabai kan kita tuh kalau di luar negeri ya. Indonesia tuh privilege tuh punya cabai keriting, cabai ini, cabai itu. Di sana kan belum tentu. Kalau kita nggak ada cabai apa yang bisa dilakukan Tapi mereka pingin masak misalnya gitu. Impor. Bisa begini, bisa begitu, bisa begitu. Nah itu salah satu PR-nya lagi kan. Bagaimana kemudian makanan Indonesia bisa mudah ditemukan bahannya di sana. Nah yang kedua adalah rendang traveler tour. Jadi dari sini aku bertemu dengan banyak sekali narasumber, masuk lumayan banyak dapur belajar, sehingga aku justru niche-nya siapa yang mau belajar. Justru datangnya itu bukan ke restoran aja terus selesai. Justru di balik restoran atau di balik makanan itu ada siapa. Itu yang aku angkat gitu, si juru masaknya, si uni-uninya, atau aku ajak ke pasar untuk kenal siapa si giling lado itu, gitu. Gimana menggiling cabai yang benar, apa tekniknya ya, atau apa gitu. Nah seperti itu. Nah, memang akhirnya jadi banyak orang-orang dari luar negeri ya, gitu. Kayak kemarin satu media dari Amerika, dia datang sendiri, dia belajar dari balado sampai rendang untuk bikin sebuah artikel di sana. Yang Gordon Ramsay juga ketemu dia? Enggak sama aku itu. Sama William Wongso. Betul. Kemudian datang juga dari Belanda kemarin, ikut kelas masakku dulu sampai akhirnya dia tahu rendang itu proses masak ya gitu. Habis itu dia jalan bareng aku, riset bareng aku, sekarang jadi buku. Baru launching, judulnya Rendang di Belanda. Bayangin. Itu chapternya tuh lebih aku apresiasi banget ya. Chapternya dia bikin gulai, dia bikin kalio, dia bikin rendang. Jadi benar-benar dia pelajari. Itu yang kita kurang sih ya. Kita kan cuma lihat di permukaan ya. Mereka tuh kalau belajar benar-benar sengulik itu, jadi buku tebel. Dia bikin gulai apa, dia bikin kalio apa, dia bikin rendang apa gitu. Dan itu jadi buku. Itu kan jadi kayak barometernya orang Eropa di sini. Iya, tentang teknik masak Indonesia. Betul, ya. Barometer orang Eropa mau masak rendang di sana. Buku itulah kira-kira. Bukan buku kita. Bukunya dia yang buku dia. Nah, makanya kita mau ngambil party mana nih gitu. Betul. Kita mau ngambil party ya udahlah kita aja gitu. Atau mari sama-sama gitu. Kita lakukan sesuatu gitu. Betul nih. Jadi buku itu menurut saya itu menjadi pendorong buat kita nih semakin harus mengakselerasi nih. Betul. Jangan bangsa lain yang malah lebih mendapatkan keuntungan, kitanya malah kita cuma storyteller doang, merekanya yang komersialisasi. Dan mereka tuh kalau emang mengulik sesuatu, ingin tahu sesuatu itu memang sedalam itu mereka gitu. Se-research itu mereka gitu. Jauh dari Amerika, dealingnya tuh setahun sebelum, Teno aku ada tanggal sekian, kita kemana, kamu atur setahun sebelum loh. Gitu. Jadi benar-benar udah booking. Iya kayak gitu, kayak misalnya tahun depan tuh udah
Reno tanggal sekian gitu. Itu udah mereka udah sejauh itu mereka. Berarti kita menunggu ombak gitu. Betul, mudah-mudahan status nanti UNESCO ataupun dalam prosesnya ke sana saja sudah menjadi inspirasi buat banyak orang sangat berharap, banyak betul. ilmu yang digali dari rendang ini, banyak inspirasi. Ya, dan tentunya dari acara kita ini kita berharap sih Menteri, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar-benar segera mengakselerasi. Ayo Pak, kita komunitas perendang tuh support. Udah Saya sampai di juga titik bahwa kita support Pak. Saya support bagian makan. Saya support bagian belinya deh. Kita tutup acara kita. Terima kasih untuk Uni sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak Uni. Mudah-mudahan nanti bisa main-main lagi. Mudah-mudahan. Kita makan lagi. Ya. Terima kasih juga buat Sobat Media Indonesia yang sudah setia menyaksikan acara kita dari awal sampai akhir. Kita tutup acara kita, durasi, 2 rasa, 2 sisi.